Update berita MotoGP hari ini. Dani Pedrosa akan balapan lagi, tampil di MotoGP Styria 2021. Tiga pembalap ini diharapkan bisa bangkit dari keterpurukan di paruh kedua MotoGP 2021. Dani Pedrosa akan balapan lagi, tampil di MotoGP Styria 2021. Ex-rider top Dani Pedrosa dipastikan kembali ke lintasan balap. KTM mengumumkan, Pedrosa akan balapan lagi sebagai wildcard di MotoGP Styria 2021. Pedrosa menjadi pebalap penguji KTM selepas memutuskan pensiun dari MotoGP pada 2018. Berkat kontribusi Pedrosa, pabrikan Austria itu menunjukkan kemajuan cukup oke dengan meraih 2 kemenangan dan sejumlah podium. Brad Binder sukses merebut kemenangan di Republik Ceko 2020 dan Pol Espargaro 5 kali naik podium ketiga di 2020. Sedangkan pada musim ini, KTM sekali menang melalui Miguel Oliveira yang dicapai di Catalunya dan 2 kali finish runner-up. MotoGP 2021 saat ini sedang menjalani libur musim panas dan akan bergulir lagi pada bulan depan di Red Bull Ring, Austria. Dani Pedrosa akan melakoni balapan kompetitif pertamanya dalam 3 tahun. Pebalap penguji Red Bull KTM Factory Racing Dani Pedrosa akan membuat debut kompetitif dengan KTM RC16 dengan mengikuti seri 10 MotoGP 2021, Michelin Grand Prix Styria di Red Bull Ring, Austria pada 6–8 Agustus, bunyi pernyataan di situs resmi KTM. Pedrosa mengaku hanya ingin enjoy tanpa memasang ekspektasi apapun. Ini sudah lama sejak balapan terakhirku, dan tentu saja, mentalitas untuk balapan itu sangat berbeda dengan ketika melakukan pengujian, kata dia. Sulit untuk membicarakan ekspektasiku setelah sangat lama tidak balapan. Mungkin saja akan melakoninya dengan mentalitas balapan atau bisa saja tidak, tapi kami akan mencoba menikmati akhir pekannya sebaik mungkin, lanjut 3 kali runner-up MotoGP itu. Fokusku untuk balapan nanti adalah mencoba menguji banyak hal yang kami punya di motor dalam situasi balapan. Aku memang bisa melihat peningkatannya dengan menyaksikan balapan dari rumah, tapi agar lebih memahami tentang MotoGP sekarang, teknologi baru dan bagaimana balapan dan menggunakan strategi melawan rival-rival lainnya, makanya kami membuat wildcard ini, simpul Dani Pedrosa. Tiga pembalap ini diharapkan bisa bangkit dari keterpurukan di paruh kedua MotoGP 2021. MotoGP 2021 sudah menggelar 9 balapan dan kini sedang masuk fase libur sebelum kembali ke trek untuk melakoni paruh kedua kompetisi. Begitu banyak cerita terukir pada paruh pertama kompetisi MotoGP 2020. Dari 4 kemenangan yang direngkuh Fabio Quartararo sehingga pembalap asal Prancis ini memimpin klasemen. Ada juga kebangkitan instan KTM yang sempat terpuruk pada awal musim tapi kemudian mencuri kemenangan pada balapan MotoGP Catalunya via Miguel Oliveira. Selain itu, paruh pertama musim ini juga jadi saksi beberapa pembalap yang sebelumnya berstatus unggulan tapi terpuruk. Namun tentu saja jeda selama 1 bulan, diharapkan bisa mengembalikan semangat, fisik sampai mentalitas agar bangkit pada paruh kedua MotoGP 2021. 1. Valentino Rossi. Paruh kedua MotoGP 2021 bakal jadi momen krusial buat Valentino Rossi. Karena pada beberapa balapan ke depan, bakal diketahui apakah pembalap Petronas Yamaha SRT itu bakal lanjut atau pensiun musim ini. Tentu harapan melihat Valentino Rossi kembali kompetitif begitu besar. Hasil bagus tampaknya bakal membuat pembalap asal Italia itu berpikir untuk menunda lagi pensiun. Masalahnya 2 balapan berikutnya berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Sirkuit ini dikenal tidak bersahabat untuk Valentino Rossi dan juga motor Yamaha Isher M1.
2. Marc Marquez. Setelah sempat 3 balapan berturut-turut tidak finish, Marc Marquez bangkit dan membuat fantastis dengan menang balapan MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring. Kemenangan di Sachsenring sejatinya tidak terlalu mengejutkan karena ini trek di mana Marc Marquez punya rapor sangat fantastis, 8 kemenangan berturut-turut di kelas MotoGP. Hanya saja seri berikutnya, MotoGP Belanda, Marc Marquez kembali kesulitan dan finish ke-7. Artinya problem fisik pada bahu kanan masih mengganggunya. Kini jeda selama 1 bulan lebih, dipastikan semakin menguatkan otot tangan kanan kakak dari Alex Marquez itu. Siap-siap melihat pembalap ini bangkit pada paruh kedua kompetisi. 3. Alex Rins, salah satu pembalap tercepat di paruh kedua kompetisi. Potensinya tidak perlu diragukan lagi. Plus Alex Rins dibekali motor paling seimbang yaitu Suzuki GSX-RR. Namun berulang kali, pembalap asal Spanyol ini dinaungi ketidakberuntungan. Pada beberapa balapan di mana ia gagal finish, Alex Rins terjatuh ketika bersaing untuk finish podium. Artinya jika bisa tampil konsisten seperti rekan setimnya dan juga juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir, Alex Rins punya potensi meledak pada paruh kedua kompetisi. Itulah update berita MotoGP kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.